Kak Mira, kita mau ngapain ya hari ini? Kita mau ibadah loh Kak Putri. Oh, ibadahnya online ya Kak? Karena masih ada wabah virus corona ya Kak? Iya Kak Putri. Oh, jadi kita masih ibadah online adik-adik. Semoga adik-adik nggak bosan ya ibadah online. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita ambil sikap berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala kita, dan kita angkat satu pujian betapa hatiku. Tuhan, berkatilah kami ya Bapa, jaga hati dan mulut kami supaya ibadah kami dapat berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita akan pujian kita Oh Sukacitaku. Semua yang ada di rumah bangkit berdiri ya, biar lebih semangat. Semuanya bernyanyi. Oh, sukacita
Shalom adik-adik, hari ini kita akan bernyanyi lagu buku ND. Semua persiapkan buku ND-nya. Kita bernyanyi dari nomor 178 ayat 1 dan 3. 178 ayat 1 dan 3. Adik-adik, kita akan memasuki ayat hafalan, tapi sebelum itu kita angkat lagu pujian kita, Pure Pure Pure. Masih tetap semangat kan? Hari ini kakak tambah satu lagi ayat hafalannya. Nah, coba ayo, siapa yang membawa Alkitabnya? Angkat Alkitabnya dulu. Oke.
semangat ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 21 ayat 22. Kamu tanya, perjanjian lama atau perjanjian baru? Yes, pintar, perjanjian baru. Kita baca ya, dari alamat, isi, kembali ke alamat. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Oke, sudah hafal? Nah, biar lebih hafal lagi, kakak punya gerakannya. Kakak tidak sendiri, tapi dibantu oleh Bang Robin dan Kak Rosa. Halo kakak-kakak Bang siap? Siap. Siap, oke kita bantu adik-adik ya, biar mereka lebih ingat lagi. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Shalom. Begitu ya. Sudah. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita ambil sikap yang baik, kita ambil sikap berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, dan kita angkat satu pujian, ku nyanyi haleluya. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami Bapa, jagai hati pikiran kami Tuhan, supaya tetap tertuju kepada firman Bapa.
Bapa, hanya di doa anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Nah, kami yang yakin pasti kabarnya sehat dan selalu sukacita di rumah masing-masing. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik yang TK, balita, dan kelas 1, boleh ya dibantu sama mama, sama papa, sama kakak atau abangnya di rumah. Adik-adik, coba lihat. Ada siapa ya di belakang kalian? Ternyata Bang Robin. Bang Robin hari ini memakai mahkota dan memakai jubah. Mirip seperti seorang raja ya adik-adik? Nah, adik-adik penasaran kan siapa raja yang kalian maksud? Untuk lebih tahu ceritanya, kita buka Alkitabnya ya. Adik-adik sediakan Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya dari Perjanjian Lama. Natsnya dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Buat adik-adik yang belum bisa baca, dengarkan kalian ya membacakannya buat adik-adik. Buat adik-adik yang sudah baca, kita baca sama-sama ya. Kita mulai dari judulnya ya. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu, Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundurkah 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Nah adik-adik, untuk lebih mengetahui apa yang terjadi, Kak Mian punya videonya. Nah adik-adik, tolong ditonton ya videonya, jangan kemana-mana, nanti Kak Mian akan kembali lagi. Hizkia sakit dan disembuhkan.
Suatu hari, Raja Hizkia menderita sakit sampai hampir mau mati. Lalu, datanglah Nabi Yesaya ke istana, menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan akan mati. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sedih dan memalingkan mukanya ke tembok. Raja Hizkia berdoa, Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu. Setelah berdoa, kemudian Raja Hizkia menangis. Lalu Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia, lalu Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya. Kemudian pergilah Nabi Yesaya ke istana, menemui Raja Hizkia, menyampaikan pesan lagi. Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan pesan firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambah umurnya 15 tahun lagi. Tuhan memberikan tanda jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak, maka janji ditepati. Tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak. Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersuka cita. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan memerintah selama 15 tahun lagi. Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Nah, Kak Mian yakin pasti adik-adik sudah mengerti apa yang terjadi pada Raja Hizkia setelah melihat video yang diputar tadi. Iya, Raja Hizkia adalah Raja Yehuda. Ayahnya bernama Raja Ahaz dan ibunya bernama Abi. Nah, adik-adik tahu tidak? Raja Hizkia pertama kali menjadi raja pada umur 25 tahun dan dia memerintah kerajaan di kota Yerusalem selama 29 tahun lamanya. Nah, adik-adik, seperti yang sudah kita baca di 2 Raja-Raja 20 ayat 1-11, pada suatu hari Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Kalau sudah hampir mati, berarti sakitnya sangat-sangat parah sekali. Nah, adik-adik tahu, waktu itu Raja Hizkia menderita sakit yang dinamakan sakit bara, atau di zaman sekarang itu namanya penyakitnya itu bisul. Padahal kan adik-adik, Raja Hizkia itu adalah seorang raja. Harusnya seorang raja pasti punya tabib-tabib yang hebat. Tapi adik-adik, tidak seorang pun yang dapat menyembuhkan Raja Hizkia dari penyakitnya. Nah, pada saat Raja Hizkia sedang sakit adik-adik, datanglah Nabi Yesaya berkunjung ke kerajaannya Raja Hizkia untuk melihat keadaannya Raja Hizkia dan menyampaikan pesan dari Tuhan Allah. Adik-adik, lihat kan di video tadi yang memakai baju putih, Nabi Yesaya bilang gini sama Raja Hizkia, "Sampaikanlah pesan terakhirmu kepada keluargamu, karena engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi." Adik-adik bisa lihat di ayatnya yang pertama. Nah, mendengarkan pesan dari Nabi Yesaya, Raja Hizkia terkejut. Bayangkan adik-adik, sudah Raja Hizkia menderita sakit, kemudian dia mendengarkan pesan daripada Tuhan lewat Nabi Yesaya. Dia sangat sedih. Adik-adik tahu apa yang dilakukan Raja Hizkia? Dia langsung berdoa. Ya, Raja Hizkia
berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik boleh baca di ayatnya yang ketiga, Raja Hizkia berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Katanya sama Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan semua perintah-Mu. Aku sudah hidup dengan setia di hadapan-Mu. Katanya sambil menangis, mengeluarkan air mata. Benar-benar Raja Hizkia memohon kepada Tuhan. Karena pada masa itu adik-adik, bahwasanya orang yang hidup setia di hadapan Tuhan akan diberikan berkat berupa umur yang panjang. Nah, ketika selesai Raja Hizkia berdoa, Nabi Yesaya diperintahkan Tuhan untuk kembali lagi kepada Raja Hizkia. Ternyata adik-adik, Tuhan Allah mendengarkan doa Raja Hizkia. Lalu Nabi Yesaya mengatakan kepada Raja Hizkia, Raja Hizkia, doamu telah didengar oleh Tuhan dan air matamu telah dilihatnya. Adik-adik boleh baca di ayatnya yang kelima. Nah, kata Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia, sesungguhnya engkau akan sembuh dan pada hari ketiga engkau akan pergi ke bait Allah. Mendengar hal itu, Raja Hizkia sangat-sangat terkejut. Nah, ketika selesai mendengarkan Nabi Yesaya menyampaikan pesan Tuhan, lalu Nabi Yesaya menyuruh hamba Raja Hizkia untuk mengambil sebuah kue ara. Nah, kue ara tadi diletakkan di bagian tubuh Raja Hizkia yang sedang sakit. Lalu apa yang terjadi? Oleh kuasa Tuhan, Raja Hizkia sembuh dari sakitnya. Padahal adik-adik di ayat yang pertama dikatakan Raja Hizkia sakit dan hampir mati. Tapi karena dia berdoa sama Tuhan, Tuhan dengar doanya dan Tuhan lihat air matanya, kuasa Tuhan menyembuhkan Raja Hizkia. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan kita hari ini, apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, kita harus setia dan taat kepada Tuhan. Sama seperti Raja Hizkia yang sudah melakukan perintah Tuhan, yang sudah hidup setia di hadapan Tuhan, yang selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, Tuhan juga mau kita menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada perintah Tuhan. Nah, yang kedua adalah berdoa dan percaya kepada Tuhan. Sama seperti Raja Hizkia yang langsung berdoa ketika mengetahui bahwa ia akan mati dan Tuhan dengar doanya, Tuhan lihat air matanya, kuasa doanya Raja Hizkia menyembuhkannya sehingga dia menjadi sembuh. Dan bukan itu saja adik-adik, Tuhan juga menambahkan umur 15 tahun lagi kepada Raja Hizkia dan Tuhan juga menambahkan berkat, kota kerajaannya akan dilindungi oleh Tuhan dari tangan Raja Asyur. Nah, sama seperti Raja Hizkia adik-adik, ketika kita sedih, ketika kita sakit, dan ketika kita takut, kita jangan lupa untuk datang sama Tuhan melalui doa. Nah, di dalam doa kita meminta untuk Tuhan menjaga dan menyembuhkan kita adik-adik. Nah, adik-adik juga harus percaya bahwa ketika adik-adik berdoa, Tuhan akan mendengar dan menjawab doa adik-adik. Nah, yang ketiga, adik-adik, jangan lupa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sama seperti Raja Hizkia, ketika ia sembuh dikatakan pada hari yang ketiga, ia akan pergi beribadah ke rumah Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita sudah sembuh dari sakit atau kita tidak sedih lagi, kita jangan lupa untuk mengucap syukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Iya, demikian firman Tuhan kita hari ini. Nah, Kak Mian harap adik-adik bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman di dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, kita mau tutup firman Tuhan kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir kebaktian kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati firman yang boleh kami dengar hari ini, supaya kami boleh menjadi anak yang setia dan taat kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Seperti cerita kami hari ini, yaitu Raja Hizkia yang memohon kesembuhan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga kami Tuhan dan teman kami dimanapun berada. Jauhkan kami dari segala penyakit, berikan kami kesehatan, jagai orang tua kami, supaya Bapa kami selalu sukacita di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan Tuhan buat setiap dosa dan pelanggaran kami yang melukai hati sesama, terlebih melukai hati Tuhan. Ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam satu nama terindah, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya untuk menyaksikan dan menonton video YouTube kita minggu depan. Jangan lupa ya adik-adik.